Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 12, Pertemuan Tahunan Klan dimulai. Pada pertemuan klan tahun ini, kakek Huang Qide bahkan mengundang Limu, patriark tua keluarga Li. Dia benar-benar mengerahkan banyak tenaga dan pikiran. Pikir Huang Xiaolong dalam hati. Dia yakin alasan kakeknya mengundang patriark tua keluarga Li untuk menonton pertemuan itu bukanlah hal yang sederhana. Sepanjang jalan menuju halaman timur, aula dan koridor dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni. Ketika para penjaga dan pelayan yang sibuk melihat Huang Xiaolong lewat, mereka segera berhenti untuk memberi hormat Tuan Muda Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk sambil berjalan lewat. Namun, di tengah jalan, dia bisa merasakan tatapan aneh dari para pengawal dan pelayan di belakangnya. Sepertinya pernyataan Huang Wei tentang melumpuhkan lengan Huang Xiaolong telah sampai ke telinga para pengawal dan pelayan ini. Huang Xiaolong mengabaikan mereka dan mencapai halaman timur. Di dalam aula utama, Huang Peng dan Su Yan hadir. Ayah, Ibu. Huang Xiaolong memanggil saat dia memasuki aula utama. Xiaolong, kamu sudah di sini. Su Yan menarik Huang Xiaolong untuk duduk di sebelahnya dan bertanya, besok adalah pertemuan klan, bagaimana latihanmu? Huang Peng, yang duduk di sisi lain juga menatap Huang Xiaolong. Sambil tertawa kecil, Huang Xiaolong berkata, ayah, ibu, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian besok. Tanpa diduga, saat kalimatnya berakhir, Su Yan berkata dengan suara keras karena terkejut, Xiaolong, apakah kamu sudah berhasil mencapai pertengahan orde pertama? Su Yan mengira kepercayaan diri putranya berasal dari dirinya yang telah berhasil mencapai pertengahan orde pertama. Huang Peng tertawa terbahak-bahak saat itu, bagus, anakku, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayah. Ketika Huang Xiaolong mendengar perkataan orang tuanya, dia menahan senyum dalam hatinya, mungkinkah, maju ke pertengahan orde pertama sebelum pertemuan tahunan klan adalah harapan tertinggi yang dimiliki orang tuanya terhadapnya. Ayah, aku mendengar dari para penjaga di pertemuan tahunan klan tahun ini, patriark tua keluarga Li, Limu akan datang. Tanya Huang Xiaolong, mengganti topik pembicaraan. Huang Peng mengangguk, kali ini, selain patriark tua keluarga Li sendiri, dia juga membawa cucunya, Lilu. Cucu perempuannya, Lilu. Huang Xiaolong sedikit bingung lalu bercanda, patriark tua Li tidak mungkin membawa cucunya untuk dijodohkan, kan? Namun Huang Peng menjawab dengan serius, itulah tujuan kakekmu dan patriark tua Li setelah pertemuan klan selesai. Huang Wei dan Lilu akan bertunangan dan di masa depan, keluarga Li dan klan Huang kita akan menjadi mertua. Huang Xiaolong terdiam. Kudengar orang berkata, bakat Lilu cukup bagus, dia memiliki jiwa bela diri tingkat 9 teratas, pedang kegelapan ilahi. Su Yan menambahkan. Yang teratas di antara roh bela diri tingkat 9, pedang hitam ilahi. Huang Xiaolong terkejut sesaat, karena tidak disangka bahwa cucu perempuan Lilu, memiliki roh bela diri pedang hitam ilahi. Di dunia roh bela diri, terdapat berbagai bentuk roh bela diri, binatang, peralatan, tanaman, dan bahkan ada orang dengan roh bela diri yang bersesuaian dengan alam seperti petir, angin, air, dan api. Dan pedang hitam ilahi adalah salah satu dari sekian banyak senjata roh bela diri dari jenis perangkat. Tentu saja, mayoritas roh bela diri di dunia roh bela diri ada dalam bentuk binatang, misalnya harimau hitam bermata 3 milik Huang Wei, kera emas bersayap 6 milik Huang Qide, dan varian ular berkepala 2 milik Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong kembali ke halaman kecilnya dan melanjutkan latihan taktik Asura. Perlahan-lahan malam pun turun. Huang Xiaolong berdiri di puncak bukit di gunung belakang, tidak bergerak sedikit pun, tetapi dia tidak berlatih, sebaliknya, dia menatap lautan luas di depannya. Sebenarnya, sehubungan dengan Huang Wei, Huang Xiaolong benar-benar tidak terganggu. Melepaskan roh bela diri ular berkepala 2 yang melayang di belakangnya, Huang Xiaolong dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya roh bela dirinya setelah naik ke tingkat ketiga dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa merasakannya. Sepertinya aku harus pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang jiwa bela diriku. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Akan tetapi, perpustakaan Huang Klan Manor hanya memperbolehkan mereka yang telah mencapai tingkat keempat untuk masuk, itulah mengapa dia harus segera menerobos ke tingkat keempat sesegera mungkin. Cahaya bulan memanjangkan bayangan kecil Huang Xiaolong di tanah. Kegelapan berangsur-angsur memudar saat cahaya pagi menerangi langit, sosok Huang Xiaolong melesat kembali ke Huang Klan Manor. Pertemuan tahunan klan akhirnya dimulai. Pertemuan tahunan klan akan segera dimulai. Kembali ke Huang Klan Manor, dia langsung menuju ke halaman timur. Ketika orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan melihatnya datang, mereka tidak banyak bicara, dan mereka bertiga kemudian berjalan ke aula besar. Aula besar berukuran 2 kali lipat dari kuil bela diri, dan dapat menampung 1000 orang dengan nyaman.
Di depan aula besar, panggung bela diri didirikan dengan kursi-kursi yang berjejer di sekeliling panggung bela diri, disiapkan untuk para tetua dan pengurus istana klan Huang, sedangkan para murid hanya dapat berdiri di area terbuka di belakang. Ketika Huang Peng dan Su Yan masuk dengan Huang Xiaolong di belakang mereka, banyak tetua dan pengurus sudah ada di sana. Tuan Tanah Kedua. Tuan Tanah Kedua. Kelompok tetua, pengurus, dan murid segera menyambut Huang Peng. Huang Peng mengangguk. Su Yan dan Huang Xiaolong mengikutinya ke meja yang telah diatur dan duduk. Saat ia duduk, Huang Xiaolong merasakan tatapan dingin yang diarahkan padanya, matanya mencari-cari sumbernya dan ia melihat Huang Wei yang duduk di seberangnya. Pada saat ini, tatapan mereka bertemu di udara, tatapan Huang Wei arogan, merendahkan, memprovokasi, dan berpuas diri. Huang Ming duduk di samping Huang Wei, dengan wajah datar tanpa ekspresi. Huang Peng duduk dan tidak menyapa Huang Ming. Mereka berdua tidak saling bicara sejak insiden halaman utara, berubah dari saudara menjadi orang asing yang menempuh jalan yang sama. Tidak lama setelah mereka bertiga tiba, dari luar aula besar, terdengar suara tawa yang meriah. Mendengar suara tawa, semua orang di dalam aula dengan cepat berdiri. Menatap ke arah pintu masuk, Huang Xiaolong melihat kakeknya Huang Qide, berjalan ke aula dengan wajah penuh tawa dan di sebelah kakeknya ada seorang lelaki tua bersemangat tinggi dengan kepala penuh rambut putih keperakan yang usianya hampir sama. Segera, Huang Xiaolong tahu ini adalah patriark tua Li yang disebutkan, Limu. Mengikuti dari dekat di belakang Limu adalah seorang gadis kecil yang cantik dengan rambutnya diikat menjadi dua kepang, mata bulat yang cerah berputar-putar dengan rasa ingin tahu. Tuan rumah tua. Patriark tua Li. Semua orang yang hadir dengan cepat memberi salam, dan setelah itu Huang Ming, Huang Peng, dan Su Yan maju, ayah, patriark tua Li. Kakek, patriark tua Li. Huang Wei dan Huang Xiaolong memanggil para tetua mereka dengan hormat. Huang Qide terkekeh dan mengangguk kecil. Ia menoleh ke arah Limu, jarinya menunjuk ke arah Huang Wei, ini cucuku, Huang Wei. Namun, ia hanya memperkenalkan Huang Wei tanpa menyebut nama Huang Xiaolong. Limu menatap Huang Wei dari atas ke bawah dengan penuh penghargaan dan berkata, bagus, bagus, bagus. Saudara Qide, ku dengar cucumu berlatih kurang dari 2 bulan dan dia sudah berhasil menembus ke tingkat pertama. Selama waktuku, untuk menembus ke tingkat pertama, aku menghabiskan lebih dari 5 bulan, Huang Qide tertawa terbahak-bahak saat mendengar pujian ini, saudara Limu, mohon beri dia nasihat dan perhatian di masa depan. Tentu saja di masa depan. Limu tertawa. Beberapa saat kemudian, semua orang kembali ke tempat duduknya. Kemudian, kepala pelayan Chen Ying berdiri dan menyampaikan beberapa kata sambutan pembukaan yang bagus untuk pertemuan tahunan klan. Setelah itu, dia melirik Huang Qide. Melihat Huang Qide menganggukkan kepalanya, Chen Ying menyatakan dengan suara keras pertemuan tahunan klan dimulai. Pernyataan Chen Ying disambut dengan keheningan di aula. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun, orang pertama yang naik ke panggung biasanya adalah mereka yang baru saja membangkitkan semangat bela dirinya tahun itu. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Huang Wei, mereka semua tahu mengapa Tuan Manor Tua menghadiri pertemuan klan tahun ini. Huang Wei ditakdirkan untuk menjadi pusat perhatian utama. Huang Wei, pergilah dan tunjukkan hasil kerja kerasmu selama 5 bulan, biarkan semua orang melihat prestasimu. Huang Qide berkata kepada cucunya, Huang Wei, dengan mata penuh semangat. Ya, kakek. Huang Wei berdiri dan berkata dengan keras. Dia kemudian melompat ke tengah panggung bela diri. Mendarat di atas panggung bela diri, Huang Wei mengerahkan ki pertempurannya, melepaskan sepenuhnya kekuatan ki pertempurannya, dan roh bela dirinya, harimau hitam bermata 3 keluar, melayang di belakangnya, memancarkan aura yang kuat. Puncak terlambat order pertama. Merasakan aura ki pertempuran yang dilepaskan oleh Huang Wei, para tetua Huang Klan Manor, para pengurus, dan murid-murid sangat terkejut, menyebabkan keributan di aula besar. Hanya dalam waktu 5 bulan berlatih ki pertempuran, Huang Wei telah mencapai puncak orde pertama akhir.